Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bun. Alhamdulillah. Oke, kita ice breaking dulu ya supaya tambah semangat nih ya. Jadi kalau Bu Andra bilang 1, anak-anak jawabnya semangat. Bu Andra bilang 2, anak-anak jawabnya pagi. Ya, kita pemanasan dulu ya. 1, 2. Semangat pagi. 1, 1, 2, 1. Semangat pagi. Oke ya, good, bagus ya. Bu Andra harap udah tambah semangat ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Desti, Bun. Oke, silakan Desti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desi ya telah memimpin doa hari ini. Oke, selanjutnya Bu Andra akan mengecek kerapihan. Oke ya, sudah rapi semuanya, alhamdulillah. Silakan anak-anak melakukan presensi atau absensi melalui Google Form yang sudah Bu Andra kirimkan linknya di WhatsApp group. Kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia ya, dan selagi lagu nasional judulnya Maju Tak Gentar. Izin Bu Andra share ya. Semuanya bernyanyi ya. Hingga Indonesia Raya. Terima kasih. Pekan lalu kita mempelajari tentang pembahasan telur ya nak ya, ciri-ciri telur dan juga cara memilih telur ya. Bagaimana anak-anak masih ingat dengan pelajaran pekan lalu? Masih. Coba siapa di antara anak-anak yang bisa menguraikan metode pemilihan telur yang baik? Saya. Ya, Yusrida. Ada 5 cara, yaitu pertama, telurnya bisa digoyang-goyangkan. Gak apa-apa, oke ya. Setelah anak-anak mengetahui cara memilih telur, ada beberapa metode untuk mengolah hidangan dari telur. Ada yang bisa menguraikan metodenya apa aja? Maya. Iya Maya? Ada 3 metode. Oke ya, Maya alhamdulillah masih ingat. Setelah anak-anak mengetahui metodenya dalam mengolah telur ini menjadi suatu hidangan, dibutuhkan beberapa peralatan nih anak-anak. Ada yang bisa menguraikan peralatannya apa aja? Nin, Bu. Ya, Nin. Peralatannya ada yang pertama ada pen, ada kompor, ada panci. Alhamdulillah dari Yusrida, Maya, dan Anin yang telah menjawab pertanyaan Ibu, ini semuanya masih ingat dengan materi kita yang pekan lalu. Sekarang, Bu Andra izin share screen lagi. Temuan kita hari ini, untuk kompetensi dasarnya masih sama 3.7, menganalisis hidangan dari telur. Dan tujuan pembelajarannya yang ada 2. Materi hari ini yaitu yang pertama macam-macam hidangan dari telur, yang kedua adalah menghitung biaya belanja hidangan dari telur. Metode yang Bu Andra gunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu ini Bu Andra menayangkan suatu gambar ya atau foto. Menurut anak-anak ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Contoh hidangan dari telur, Bu. Oke, silakan anak-anak untuk mengamati gambar yang Bu Andra tayangkan ini. Kira-kira setelah anak-anak mengamati foto ini, adakah yang ingin anak-anak tanyakan? Saya, Bu. Bu, itu kan di gambar ada banyak macam-macam jenis hidangan. Yang ingin saya tanyakan itu bahannya apa saja, Bu? Yus, terima kasih. Ada lagi? Ibu, Ya, kenapa, Des? sebelum membuat macam-macam hidangan dari telur ini, kita harus menyiapkan beberapa bahan ya, Bu. Bagaimana cara menghitung biaya bahannya? Terima kasih, Desti. Ada lagi? Asri, Bun. Kan di sini kan jenis hidangan soda kan beda-beda, pasti teknisnya juga beda-beda. Saya mau nanya bagaimana langkah prosedur pembuatannya. Ibu akan menampung terlebih dahulu pertanyaan anak-anak. Jadi ini anak-anak ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ius, apa saja bahan-bahan yang digunakan? Lalu dari Desti, bagaimana cara menghitung bahannya? Dan dari Asri yang ketiga, bagaimana langkah-langkah prosedur pembuatannya? Berdasarkan dari pertanyaan tadi, Ibu Andra akan menugaskan anak-anak untuk membuat kelompok ya, dan melakukan diskusi untuk mencari jawaban sendiri terlebih dahulu melalui sumber-sumber belajar yang bisa anak-anak gunakan, bisa dari buku cetak pelajaran kita ataupun dari internet. Silakan bagi kelompok dulu. Ini lembar kerjanya untuk diskusi. Bu Andra telah mengirimkan di WhatsApp group. Tolong anak-anak dilihat. Pada lembar kerja tersebut ada petunjuk cara pengerjaan lembar kerjanya ya nak ya. Yang tabel pertama itu atau foto yang pertama ini tolong dikerjakan untuk kelompok 1. Yang tabel kedua atau foto kedua ini dikerjakan oleh kelompok 2. Jadi nanti anak-anak diskusi
melalui WhatsApp ataupun dengan aplikasi lainnya yang mendukung anak-anak untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusinya tolong anak-anak tulis di lembar atau di kertas ya, karena ada hitung-hitungannya juga ini ya. Bu Andra kasih waktunya itu kurang lebih 15 menit. Silakan ya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya ya ke Bu Andra. Yang lainnya on cam ya, supaya Bu Andra melihat aktivitas diskusinya. Mungkin bisa lihat di andes.tv dan resepmania.netify.app. Di situ ada beberapa resep-resep ya, bisa dilihat. Yang menghitung bisa? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya, silakan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, Yus. Bu, ini garam cara hitungnya gimana ya, Bu? Kalau garam, itu nanti tolong dikonversikan atau diubah ke gram. Gitu ya, misalkan setengah sendok teh itu dia 3 gram. Yang lainnya juga tolong diperhatikan ya. Makasih, Bun. Ya, sama-sama. Untuk harganya ini diperkirakan saja ya. Itu kelompoknya Ius, Maya sama Desti berarti sudah. Kelompoknya Asri sama Anin sudah? Sudah, Bu. Silakan. Kita akan lakukan presentasi dulu ya. Siap, silakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya, yaitu scramble egg. Bahan yang disediakan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Maya. Selanjutnya prosedur pembuatan. Menghitung biaya. Total biaya dari semuanya yaitu Rp25.230 untuk 3 porsi. Sampai di sini di kelompok 1 ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, oke, silakan. Kenapa menggunakan susu cair dalam pembuatan scramble egg? Apa menggunakan rubber spatula dalam pembuatan scramble egg? Apakah ada alat lainnya? Bagus ya. Asri, ada lagi dari kelompok 2? Anin, bagaimana cara menghitung biaya untuk 1 porsi? Silakan. Langsung dijawab saja. Yus, Yus boleh. bakal jawab pertanyaan yang pertama, Bu. Jawabannya adalah karena susu cair untuk menambah rasa. Ya, Bu. Jawabannya karena rubber spatula dapat mengaduk telur lebih rata. Apabila tidak ada rubber spatula, dapat menggunakan wooden spatula. Oke, bagus. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Caranya dengan membagi resep menjadi 3, seperti telur 6 dibagi 3 menjadi 2 telur, begitu sampai bawah. Selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi silakan. Saya ingin mempresentasikan nama hidangan yaitu poached egg. Bahan-bahan yang digunakan ada untuk prosedur pembuatannya yang Keempat, menghitung biaya bahan satu resep untuk 2 porsi. Total biaya Rp6.127 untuk 2 porsi poached egg. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 Anin dan Asri ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Pada saat membuat poached egg, mengapa menambahkan garam? Untuk membuat poached egg menggunakan teknik simmer. Berapakah suhunya? Ketika mengolah poached egg, mengapa telur harus dipecahkan ke mangkuk terlebih dahulu? Terima kasih kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Anin ingin menjawab pertanyaan nomor 1 karena untuk menambahkan rasa pada telurnya. Untuk yang pertanyaan kedua, suhu air dalam teknik simmer adalah 80 sampai 85 derajat Celcius. Pasti yang jawab, Bu. Jawabannya ada 2. Pertama, untuk mengecek apakah telur masih fresh atau tidak. Kedua, untuk memudahkan menuangkan telurnya ke itu dalam air. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah dijawab semua oleh kelompok 2. Oke, sedikit Bu Andra akan mengulas ya pertanyaan ataupun jawaban dari anak-anak sekalian atas presentasi ya. Jadi selain menambah rasa, susu cair ini memiliki fungsi untuk membuat tekstur omelet itu moist. Yang kedua, mengapa pakai rubber spatula? Kalau memakai rubber spatula itu jadi bisa lebih rata untuk mengaduknya. Pinggir-pinggir dari pan itu bisa tersapu dengan baik. Cara menghitung biaya bahan untuk 1 porsi, betul jawabannya. Jadi membagi resep. Karena kan ini 1 resep ini ada untuk 3 porsi. Jadi 1 resep dibagi 3. Lalu ini yang tadi pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi selain menambah rasa, fungsi dari garam itu dicampurkan di air itu supaya suhu airnya itu lebih stabil. Lalu yang kedua, suhunya betul itu 80 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Yang ketiga, pada saat membuat poached egg itu kita sudah harus memilih telur yang fresh. Dengan kita memecahkannya ke dalam mangkuk, meyakinkan bahwa ini telur benar-benar fresh. Kalau telurnya ditaruh di mangkuk itu dan dituangkan, memudahkan kita memasukkan telurnya ke dalam air. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Oke, belum ada. Sekarang Bu Andra akan menayangkan materi kita pada hari ini ya, izin Bu Andra ya. Materi kita yang pertama ini adalah memecahkan telur. Ada 3 metode. Materi macam-macam hidangan dari telur. Yang pertama adalah hidangan telur dengan teknik rebus. Di sini ada poached egg. Ini ada videonya, silakan disimak ya.
Lanjut kita ke boiled egg. Ada 3 jenis. Oke, kita lihat videonya terlebih dahulu. Sampai di sini di hidangan dari telur dari teknik merebus, ada yang mau ditanyakan? Maka saat merebus telur ditambahkan cuka, Bu. Dia bentuknya akan indah ya. Dilihat dari estetikanya itu dia lebih indah karena dia jauh lebih bulat. Begitu ya Anin ya. Kita lanjut ke yang kedua yaitu hidangan dari telur dengan teknik menggoreng. Di sini ada macam-macamnya ya. Oke, ini scramble egg American style. Oke, ini scramble egg European style ya. Ini adalah videonya. Sekarang kita lanjut ke omelet egg American style. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi dia seperti di fold atau dilipat gitu ya. Yang French style, omelet egg French style dia digulung. Kita lihat video berikut. Tapi kalau di continental ada berbagai teknik. Yang pertama adalah sunny side up. Next adalah blind egg. Kemudian ada over easy egg. Lalu ada turn over egg. Lalu over hard egg. Ini ada videonya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari hidangan dari telur teknik menggoreng? Maya ingin bertanya, Bu. Ya, kenapa Maya? Untuk membuat sunny side up, kenapa harus pakai butter ya, Bu? Ya, kenapa harus pakai butter? Nanti hasil olahannya, sunny side up-nya, dia akan jauh lebih lembut. Oke, makasih Maya pertanyaannya. Kita lanjut ya ke hidangan dari telur teknik memanggang. Di sini ada egg and cocotte. Lalu ada egg cook in the dish. Yang berikutnya adalah egg soft play. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung biaya pembuatan suatu hidangan. Anak-anak harus mengetahui dulu bahan makanannya apa saja sih sebelum membuat daftar belanja. Bahan makanan itu adalah bahan yang dapat dijadikan makanan yang dapat dikonsumsi. Jadi ketika kita akan mengolah suatu makanan, jadi harus dicatat dulu ya bahan-bahannya apa saja supaya memudahkan kita. Catatan untuk membeli bahan disebut dengan daftar belanja. Daftar belanja ini meliputi dari nama bahan, banyaknya bahan, harga bahan, dan jumlah harga. Tujuan dari menghitung biaya bahan pembuatan suatu hidangan adalah kita dapat mengetahui total biaya secara detail yang akan digunakan untuk satu resep. Boleh lebih dari satu resep ataupun kurang dari satu resep juga boleh. Ya. Ini Bu Andra akan menampilkan cara menghitung biaya pembuatan. Contoh satu yaitu menghitung biaya belanja satu porsi sunny side up. Contoh kedua yaitu menghitung biaya belanja satu porsi soft boiled egg. Ya, jadi jangan lupa semua harus dikonversikan. Jadi garam yang dari sendok teh atau sendok makan dikonversikan menjadi gram. Gitu ya. Untuk harga satuannya ini yang 10.000 per kilo ini harus misalkan pasangannya ya. Kalau banyaknya gram berarti harga satuannya ini per kilo. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau Anda akan lanjut ke quiz ya. Silakan anak-anak masuk ke link Google Form yang sudah Bu Andra kirim ke grup WhatsApp kita. Bu Andra harap anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Bu Andra akan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah melakukan diskusi dengan baik, yang telah mempresentasikan dengan baik, yang telah menjawab pertanyaan teman-temannya dengan baik. Ya, penghargaan atau pemberian sesuatu ini Bu Andra akan berikan pada kelompok 1 ya. Kelompok 1 selamat. Kasih aplaus dulu. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 selamat. Ini penghargaannya Bu Andra akan memberikan nilai plus atau nilai tambahan pada materi hari ini ya. Good job ya. Bu Andra akan sedikit kasih kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu kesimpulan yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana cara memecahkan telur yang benar ya. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak harus mengetahui prosedur atau langkah-langkah pembuatan hidangan dari telur, karena hidangan dari telur ini banyak macamnya. Bu Andra mengingatkan untuk yang telur direbus, kapan sih telur itu dimasukkan Bu Andra dari air dingin atau pada saat air mendidih? Yang benar adalah pada saat airnya mendidih. Lalu ketika diangkat, dimasukkan dulu ke dalam air es supaya menghentikan proses pemasakan. Kemudian dari hidangan dengan teknik menggoreng, ini juga ada step-stepnya. Seperti apa? Karena pelajaran ini gitu ya akan menjadi bekal anak-anak ketika nanti anak-anak PKL. Ya. Lalu yang ketiga adalah menghitung bahan. Semua ukuran dikonversikan, baik sendok teh, ya sendok makan dikonversikan menjadi gram, ataupun misalkan susu cair 1 cup dikonversikan menjadi mililiter. Bu Andra akan melakukan refleksi ini dari pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang bisa diambil manfaatnya buat anak-anak? Jadi mengetahui apa nih anak-anak? Macam olahan telur, Bun. Pekan depan kita akan mempelajari tentang kriteria dan permasalahan ketika mengolah hidangan dari telur. Mudah-mudahan semuanya sehat. Siapa yang mau memimpin doa penutupan? Ya, Bun. Mari kawan-kawan sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Astri ya. Sampai jumpa pekan depan. SMK
Tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.